Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa KKI TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya Fanda Zulkaini kembali menyapa Anda di edisi 20 Januari 2020. Tentunya saya tidak sendiri, di studio sudah ada tamu yang sangat luar biasa yang sudah siap berbagi pengalaman ya. Karena menjelang pemilu nih ya, jadi kita kedatangan tamu calon anggota DPD RI atau kita sapa aja kali ya dulu ya. Beliau adalah Mirah Midadan Fahmid, putri asli Nusa Tenggara Barat. Kita sapa beliau. Selamat malam Kak Mira. Selamat malam Panda. Ini biar akrab kita panggil Kak atau Mbak? Sama aja. Mungkin nih. Iya sama aja ya. Biasanya kalau biasanya antara opsinya itu antara ibu atau mbak. Jadi kalau kakak sama mbak kayaknya sama aja. Nah, biasanya kalau di sini tuh kan ya di NTB itu Kak, biasanya kebanyakan orang manggilnya Kak. Iya. Kalau Mbak tuh agak jarang gitu. Iya. Kakak boleh. Bukan ibu ya. Terlalu tua ya kalau ibu ya. Iya, generasi milenial nih. Ya, karena kita menjelang pemilu jadi kita harus mengenal sosok pemimpin kita seperti apa yang akan mewakili kita tentunya di pusat. Jadi kita selaku generasi milenial, generasi Z ini harus mengenal sangat dalam dan sangat dekat pemimpin kita tentunya. Nah mungkin pertanyaan pertama nih untuk Kak Mirah gitu kan. Kak Mirah kan putri asli Nusa Tenggara Barat. Nah lahirnya di mana nih Kak sebenarnya? Biar masyarakat ataupun pemirsa KKI TV itu kenal gitu. Oke, jadi kalau lahir berdasarkan akte kelahiran ya, akte kelahiran sih di Ujung Pandang ya, di Makassar. Tapi ya memang asli Bima dan memang sudah lama meninggalkan Nusa Tenggara Barat juga iya, tapi untuk keperluan pendidikan dan juga untuk karir ya. Jadi dulu sekolah di Makassar, terus sekolah lanjut sampai S2 di Inggris. Dan sekarang sedang S3 di Universitas Indonesia. Kalau jurusannya di UI? Kalau di UI lagi sekolah di Teknik Elektro, jadi memang agak jauh nyebrangnya karena S1, S2 itu di jurusan ilmu ekonomi dan khususnya di ekonomi pembangunan. Di UI juga menjadi catatan sendiri ya, ada anak sosial yang tiba-tiba nyebrang masuk S3 di Teknik Elektro pula gitu. Iya. Ya, kenapa masuk Teknik Elektro? Karena ada fokus isu yang menurutku ini jangka panjang dan sangat seksi, yaitu tentang energi terbarukan, dan aku berharap memahami masalah energi terbarukan ini nggak cuma dari satu angle aja, nggak cuma dari sisi ekonomi, tapi juga harus paham dari sisi teknisnya. Makanya memberanikan diri untuk tes gitu ya, masuk di Teknik Elektro dan ternyata lulus. Kira-kira untuk karir nih Kak, pernah berkarir di bidang mana saja? Karir itu memulai karir di dunia akademik yang menjadi seorang peneliti di bidang ekonomi karena memang basicnya adalah ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan, jadi nggak jauh dari sana ya, menjadi seorang peneliti ekonomi, pernah di salah satu lembaga penelitian di Makassar, di Jakarta, terakhir di Jakarta sampai sekarang juga masih menjadi peneliti di sana, namanya Indef kalau di Jakarta. Jadi Indef itu adalah salah satu lembaga think tank yang bergerak di isu-isu ekonomi dan ekonomi politik. Nah ini salah satu yang paling cukup kredibel lah, yang kredibilitasnya sampai saat ini masih sangat didengar dan sangat dipandang gitu ya secara nasional. Dan selama di Jakarta akhirnya banyak masuk di bidang-bidang politik nih. Ya, jadi ketika menjadi seorang peneliti di Indef itu juga kita bisa melebarkan sayap gitu ya, melebarkan sayap, bisa. Kalau saya sendiri pernah menjadi tim penasehat Menteri Desa. Wow, ya, jadi penasehat tim penasehat Menteri Desa. Lalu yang paling relate dengan DPD, ini pernah menjadi staf ahli DPD RI
di komite 2, jadi membidangi satu komite, jadi tidak hanya untuk satu orang, melainkan untuk seluruh anggota dan pimpinan dari seluruh Indonesia nih yang bertugas di komite 2 DPD RI. Itu kebetulan saya yang jadi staf ahlinya. Ya istilahnya kalau staf ahli itu otaknya lah ya, Google-nya gitu. Jadi Google untuk para anggota DPD RI di komite 2 itu selama 3 tahun gitu. Jadi itulah yang paling relate ya. Berarti waktu itu sembari kuliah juga sembari menjadi kuliah, sembari menjadi staf ahli, sambil kerja yang lain. Biasa sih, jagoan banget sih ini ya. Harus bisa ya, harus multi talent ya. 24 jam tuh harus dimaksimalkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jadi bercabang berdiri di mana-mana dalam satu kepala, jadi ada 3 kaki di mana-mana. Lebih dari 3 saya. Udah sekolah jadi staf ahli, peneliti pula, luar biasa banget sih. Memang nggak diragukan sih untuk kapasitas anak-anak bangsa, apalagi Nusa Tenggara Barat begitu ya. Jadi pemirsa KKI TV, beliau ini asli Nusa Tenggara Barat, putri, maksud kami ya, putri Nusa Tenggara Barat. Pendidikan luar biasa seperti yang beliau paparkan tadi, apalagi jenjang karirnya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya juga tersendiri tadi, wah luar biasa sih kakak ini, wah keren gila gitu ya. Iya. Banyak yang keren. Kalau beralih nih Kak, karena tadi kan dari jenjang pendidikan juga karir untuk beralih ke dunia politik gitu ya Kak. Alasan nih Kak Mirah terjun ke dunia politik lalu memilih DPD RI ke Zhuai gitu, alasannya apa sih gitu ya? Biar generasi milenial ini terbuka lah pola pikirnya, oh ya begini gitu. Iya, jadi karena memang selama di Jakarta ya, jadi memang 5-6 tahun terakhir tetap masuk di dunia politik sebenarnya, cuma selalu ada di belakang layar ya. Selalu menjadi tim pemikir bagi para menteri, para politisi gitu ya, para anggota dewan, DPR RI maupun DPD RI gitu. Jadi memang selama ini sudah masuk di dunia itu, cuma menjadi orang yang ada di balik layar, dan saya rasa ini adalah momentum yang tepat sekarang untuk bisa maju sebagai aktor utama gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Mumpung kita masih muda, masih punya banyak waktu, masih punya banyak kesempatan, dan 2024 inilah masanya untuk teman-teman milenial semua yang anak-anak muda. Dan secara pribadi sih sebenarnya sangat senang ya melihat banyak caleg-caleg muda juga, yang anak-anak muda yang ikut menjadi caleg gitu ya di pertempuran 2024 ini, mau dia di level kabupaten, kota, provinsi sampai RI pun itu sudah mulai banyak yang anak mudanya gitu. Jujur senang sekali karena akhirnya banyak anak muda yang berani maju gitu. Karena sebenarnya memang untuk terjun sebagai aktor utama di dunia politik itu tentu pertama mentalnya harus ada dulu ya. Itu sih memang selain niatnya, mentalnya harus ada dulu. From ourselves ya. Jadi mental itu yang ternyata kalau kita udah punya, kalau teman-teman pemuda, teman-teman anak muda dan milenial semuanya udah punya, aku rasa jiwa fightingnya tuh ada gitu. Mereka tuh fighter semua gitu. Nah sekarang sisa apa yang diperjuangkan nih, apa yang difightingkan gitu kan. Nah sekarang kalau aku lihat teman-teman yang muda-muda ini banyak yang adu gagasan, adu ide gitu. Jadi makin seru nih 2024 nih. Jadi senang karena akhirnya teman-teman yang muda-muda ini berani mengambil peran di dunia politik. Dan kita tahu bahwa ya kita butuh regenerasi dong ya, khususnya di dunia politik, dan kita harus melanjutkan melanjutkan estafet gitu ya. Kita ini kan lagi seakan-akan sedang maraton atau sedang lari estafet gitu ya. Tongkat kepemimpinan itu harus diestafetkan gitu, disalurkan lagi ke anak yang baru gitu. Nah ini sudah masa kita, dan dengan kesempatan yang ada, ya aku memberanikan diri, dan dengan pengalaman ya, maksudnya dengan bekal gitu, bekal dalam artian
sudah ada ilmu pengetahuannya, Ya. sudah ada pengalamannya, ya semoga ini menjadi modal yang baik gitu untuk secara personal bisa maju sebagai calon anggota DPD RI. Wah, luar biasa sekali. Jadi majunya ini bukan saat langsung maju doang, Tidak seperti itu. tapi sudah melalui beberapa pertimbangan begitu ya, udah melewati banyak sekali pengalaman sehingga memberanikan diri untuk menjadi seorang aktor nih sekarang ya, atau peran utama seperti yang Kak Mira sampaikan tadi. Nah, kira-kira nih Kak Mira, agar masyarakat ataupun generasi milenial dan juga pemirsa KKI TV tentunya paham tugas dari Kak Mira yang akan mewakili gitu ya para generasi milenial dan generasi Z tentunya di pusat sana, tugas dari DPD RI itu seperti apa sih sebenarnya, agar berarti tugas dari Kak Mira ini seperti ini besok untuk mewakili kita seperti ini begitu. Nah, kira-kira apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi aku menjelaskan dengan bahasa yang sangat simpel ya. Dan soalnya gini, setiap aku turun sosialisasi, itu sebenarnya aku lebih banyak mensosialisasikan tentang lembaga DPD RI itu sendiri. Karena banyak sekali masyarakat kita yang belum paham, belum tahu. Jangankan paham, tahu aja tentang eksistensi lembaga DPD RI aja tuh sangat minim di Nusa Tenggara Barat ya. Kebetulan aku udah jalan di 10 kabupaten kota, satu provinsi ini di Nusa Tenggara Barat, dan memang sangat sedikit yang tahu. Yang tahu dulu nih, yang tahu itu sangat sedikit, apalagi yang paham gitu. Jadi tugas aku adalah mensosialisasikan tentang DPD RI, apa tugasnya, kewenangannya, dan segala macam. Orang-orang masyarakat ini lebih paham tentang DPR RI, DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi secara simpelnya adalah tugas dari anggota DPD RI dan DPR RI ini kurang lebih sama. Jadi kita sama-sama boleh mengajukan untuk mengajukan undang-undang baru, mengusulkan perubahan undang-undang. Kita boleh, ya kita sama-sama menyusun undang-undang gitu ya. Kita mau mengubah atau mengusulkan baru itu bisa. Terus kita juga bisa melakukan pengawasan atas pelaksanaan atau implementasi dari undang-undang itu di lapangan. Di masyarakat tuh gimana sih pelaksanaan undang-undang tertentu gitu ya. Undang-undang yang pengen kita lakukan pengawasan gitu. Itu sama-sama kita lakukan. Kita sama-sama bisa turun reses gitu. Ketika reses kita menyerap aspirasi, kita anggota DPD RI juga punya reses, punya turun juga menyerap aspirasi itu. Nah, yang membedakan adalah di bagian hak budgeting, hak anggaran. Jadi kalau DPR RI itu memang tugasnya adalah mengetok anggaran belanja negara ya, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Jadi kalau kementerian gitu ya, pemerintah mau punya program, mau menurunkan semua program-programnya, merealisasikan, itu harus disahkan dulu oleh anggota DPR RI gitu. Oke, baik. Anggota DPD RI tidak mempunyai hak di situ. Jadi yang bisa dilakukan oleh DPD RI adalah mengusulkan anggaran yang harusnya kita transfer dari pusat ke daerah. Jadi betul-betul fokusnya adalah untuk membangun daerah gitu. Kalau DPR RI ini dari kepanjangannya ya, dari nomenklatur ya, DPR RI itu kan perwakilan rakyat ya, DPRD pun juga seperti itu, perwakilan rakyat daerah gitu. Ketika kita bicara tentang DPD RI, ini mewakili daerah provinsi gitu. Jadi yang betul-betul menjadi fokus dari tugas utamanya adalah bagaimana kita bisa membangun daerah provinsi kita yang kita wakili gitu. Bagaimana cara membangunnya? Agak sulit kalau misalnya, sangat sulit kalau kita membangun daerah itu person to person. Dalam artian kita dari satu kepala yang lain gitu ya, ada berapa juta kepala di Nusa Tenggara Barat yang harus kita penuhi, itu kan tidak memungkinkan juga seperti itu. Jadi kita membangun daerah provinsi Nusa Tenggara Barat, itu kita harus memastikan komunikasi antara anggota DPD RI dengan para pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota ya, itu semuanya komunikasinya lancar gitu. Komunikasi apa sih kebutuhan para bupati di kabupaten
A gitu ya. Gimana sih kebutuhan wali kota di kota A gitu. Bagaimana sih kebutuhan gubernur di provinsi NTB nih gitu. Butuh apa yang kita harus fokuskan, butuh di aspek mana, kesehatan kah, butuh anggaran kesehatan kah, butuh anggaran pendidikan kah gitu. Jadi mana saja yang perlu mendapatkan atensi dari pusat, khususnya dari sisi anggaran gitu. Itulah yang harus kita perjuangkan sebagai anggota DPD RI. Jadi memastikan komunikasi, jadi sebagai jembatan, kurang lebih sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi bisa memastikan seandainya pemerintah pusat mau jalan ke kanan, ya pemerintah daerah juga harus jalan ke kanan biar nggak ketinggalan gitu. Pembangunannya nanti setara tuh gitu, kecepatannya nanti sama gitu. Jadi nggak tertinggal nih pembangunannya. Jadi anggota DPD RI harus bisa memastikan itu, menjadi jembatan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gitu. Luar biasa ya penjelasannya, singkat, padat, dan jelas, mudah dimengerti. Apalagi mungkin generasi milenial dan generasi Z serta pemirsa KKI TV juga sudah langsung paham kayaknya ya apa yang dijelaskan oleh Kak Mira tadi. Nah, tapi kalau dari penjelasannya Kak Mira, boleh dong ya kita juga mendengarkan nih, bukan saya saja tapi mungkin untuk pemirsa KKI TV juga mungkin penasaran kira-kira visi dan misi dari Kak Mira ini untuk mencalonkan diri naik begitu ya menjadi anggota DPD RI itu apa sih sebenarnya? Simple ya sebenarnya. Visinya, tujuannya adalah untuk membangun Nusa Tenggara Barat lebih baik gitu ya, dengan menggunakan power gitu dan kewenangan dari anggota DPD RI itu sendiri kalau memang terpilih gitu ya. Kalau terpilih pokoknya dengan seluruh power dan apapun yang dimiliki oleh seorang anggota DPD RI ini betul-betul bisa dimaksimalkan untuk bisa membangun daerah gitu. Karena tujuan seorang Mira kembali ke kampung halamannya itu betul-betul untuk membangun daerahnya, membangun kampung halamannya, membangun tanah leluhur kita semua di Nusa Tenggara Barat dengan semua apa yang Mira miliki gitu ya. Nah, apa yang menjadi fokusnya? Fokus pembangunan atau fokus isu yang akan aku perjuangkan. Pertama itu di sektor pangan, kesehatan, pendidikan, dan juga energi terbarukan. Nah, pangan, isu pangan, pendidikan, kesehatan ini harus kita bisa pastikan Panda, akses masyarakat terhadap 3 hal yang mendasar itu tuh betul-betul aman, betul-betul terjangkau bagi seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat gitu. Kalau ada masalah dengan akses dari masyarakat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, ini sudah pasti akan mengganggu masalah pertumbuhan dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat gitu. Nah, kalau isu energi terbarukan ini isu yang jangka panjang dan kenapa saya masukkan sebagai hal penting? Pertama karena secara visi Indonesia ini betul-betul akan menjadi sudah menjadi fokus sebenarnya dan kita ingin mencapai net zero emission jadi tidak ada lagi emisi nanti di 2060. Dan itu hanya bisa tercapai kalau seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia melakukan hal yang sama. Nah itu sudah jangka panjang nih di 2060. Bagaimana menurunkan jangka panjang itu ke jangka menengah, jangka pendek. Nah kita bisa lihat nih potensi energi terbarukan di Nusa Tenggara Barat juga sangat besar gitu. Makanya saya dengan ilmu pengetahuannya yang sudah yang sedang saya perbanyak gitu ya tentang energi terbarukan. Nah ini semoga bisa kita kembangkan, kita kelola, kita eksplorasi dan semoga ini bisa bisa menjadi sumbangsih khusus dari saya secara pribadi untuk bisa mengembangkan sektor energi terbarukan di NTB ini. Wah gitu. Luar biasa sih. Tapi kalau menurut orang tua nih ya Kak, kita bisa dikatakan sukses kalau kita itu sudah bisa memberikan yang terbaik untuk kampung halaman kita. Jadi kalau diambil sedikit dari paparannya Kak Mira tadi bahwa saya sudah menimba ilmu di luar dengan pengalaman yang luar biasa, karir baik itu pendidikan juga, lalu saya ingin membangun daerah saya. Wah itu sih mulia banget lah ya, apalagi tadi ya dengan visi-visinya pangan, pendidikan, kesehatan, ada lagi energi terbarukan. Jadi
Wah, untuk kaleng-kaleng sih ini kalau bahasanya generasi milenial sekarang gitu ya, luar biasa sih. Tapi mungkin kita akan jeda dulu nih, Kak Mira. Nanti kita akan lanjutkan. Dan untuk pemirsa KKI TV dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami di Podcast Show bersama Kak Mira Bidadar Fahmi. Kembali lagi bersama kami berdua tentunya masih dalam podcast show bersama calon anggota DPD RI siapa lain yaitu Kak Mira Bidadar Fahmi. Tadi kita sudah berbincang mulai dari profil beliau, terus karir, pendidikan, dan juga alasannya kenapa pulang ke kampung halaman dan mencalonkan diri sebagai salah satu anggota DPD RI. Mungkin sekarang yang ingin kita tanyakan ke Kak Mira itu lebih kepada perjuangannya inilah ya. Seberapa lama nih udah berjuang gitu kan, dan tantangan lebih kepada tantangannya nggak sih? Kira-kira tantangan terberat saat kampanye ini apa sih Kak? Wow. Tantangan terberat itu yang pertama dari sisi dapilnya ya, karena dapil untuk DPD RI ini satu provinsi dan kebetulan NTB ini terdiri dari 2 pulau, jadi betul-betul untuk bisa fokus untuk menggarap gitu ya, menggarap sosialisasi, suara dan segala macam ya, ini tentu menjadi tantangan sendiri karena 2 pulau ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi ini akan menjadi tantangan setiap kita masuk ke Pulau Sumbawa, ke Pulau Lombok. Ini harus ada penyesuaian tersendiri gitu. Itu tantangan, tapi tantangan yang seru gitu. Tantangan yang agak kurang seru, ini Mira ini salah satunya kayaknya salah satu yang paling sering kena hoax-nya gitu ya, kena black campaign gitu. Jadi jujur aku juga agak bingung gitu ya dengan sekarang tuh ternyata masih zaman ya untuk black campaign kayak gitu ya, untuk menyebarkan hoax dan segala macam. Karena aku pikir sekarang kita udah sama-sama dewasa dalam pemilu gitu ya. Ini bukan pemilu pertama kali, bukan yang kedua, bukan yang ini udah lama gitu ya kita melakukan pesta demokrasi ini. Dan aku pikir hal-hal yang seperti itu yang bersifat menjatuhkan lawan dengan cara seperti itu tuh udah nggak ada gitu. Ternyata masih ada gitu di lapangan. Nah jadi sedih gitu ya, sedih karena melihat fenomena yang seperti itu, dan ya itu lebih ke tantangan aja sih ya, karena bagaimana aku juga nggak berusaha untuk menghapus isu itu juga karena tentu nggak bakal bisa gitu ya, haters gonna be hate gitu ya, haters gonna hate, jadi ya udah gitu, nggak masalah, kita lanjut aja, go on aja. Tapi ya salah satu yang paling menantang memang bagaimana kita bisa kuat-kuatin, siapin energi yang banyak karena ini 10 kabupaten kota yang harus kita sapa gitu ya, yang harus kenalan dengan semua masyarakat di Nusa Tenggara Barat. NTB aja punya 3,9 juta DPT ya yang wajib pilih. Jadi ya minimalnya kan harusnya 3,9 juta orang gitu ya yang harus Mira sapa gitu, yang harus kenalan gitu. Karena tak kenal maka tak sayang, nggak mungkin juga orang akan memilih Mira kalau mereka nggak kenal Mira gitu. Ya kita usahakan yang terbaik karena kita juga nggak mau menjadi caleg baliho gitu ya, dalam artian caleg tapi nggak pernah turun, yang hanya nyebar baliho aja, hanya nyebar gambar aja. Kebetulan kita kalau baliho malah minim banget gitu, tapi ya kita usahakan yang terbaik untuk bisa sosialisasi, silaturahim gitu. Kalau energinya sih ya, lebih ke energinya ya. Berarti masih kuat nih Kak. Harus kuat, untuk masih muda. Iya kok. Kalau kan ini NTB ada 10 kabupaten kota nih Kak. Kira-kira pengalaman yang paling menyenangkan itu di mana sih gitu? Mungkin ada pengalaman yang sangat unik sekali ketika turun ke masyarakat. Paling seru tuh sebenarnya semuanya seru soalnya. Semuanya seru. Ada aja gitu seru-serunya. Cuma momentum paling seru adalah ketika, dan yang paling mengharukan ya, yang paling membahagiakan gitu. Itu setiap kita turun di
didoain sama tiba-tiba misalnya ada kakek-kakek, nenek-nenek gitu yang ikut gitu ya, yang hadir. Terus mereka euforianya untuk nyambut kita tuh yang luar biasa, yang sampai berlutut, berdoa, angkat tangan, mendoakan Mira, semoga Mira jadi, semoga Mira sukses gitu. Jadi momentum-momentum itu yang wah, ternyata masyarakat tuh baik sekali ya. Maksudnya orang-orang tuh bisa loh ya menerima Mira sebegitunya dengan tangan terbuka gitu, nerima Mira gitu. Baru pertama kali ketemu tapi ngedoainnya tuh sebegitunya gitu. Jadi itu pengalaman yang seru, dan itu terjadi di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok gitu. Jadi alhamdulillah di antara 10 kabupaten kota ini setiap kita turun ada aja momentum yang seperti itu gitu. Selalu ada orang-orang tua atau orang-orang yang dituakan pertama kali melihat Mira, dan alhamdulillah mereka punya euforia sendiri untuk mendoakan Mira gitu. Jadi alhamdulillah seru sih kalau itunya. Luar biasa sih ya, berarti ini Kak Mira selain cantik juga masih muda, energinya pol ya. Nah kira-kira nih Kak, dari Kakak ini kan masih muda, terus cantik, di paparan Kakak tadi bahwa energinya jadi harus dikuat-kuatkan, harus semangat gitu ya. Kira-kira nih Kak, bagi mungkin ya tips untuk kita nih generasi milenial dan generasi Z ini tentunya agar tidak apatis dengan dunia politik begitu. Gimana sih gitu? Apa sih tipsnya gitu? Kan banyak banget nih anak muda nih Kak. Masa bodoh mana aja gitu. Benar. Mungkin dulu aku juga seumuran teman-teman yang pemilih pemula juga kayak gitu ya, pada apatis terhadap politik. Cuma pesan aku adalah jangan apatis terhadap politik. Jadi gini, yang aku pelajarin yang kita bisa lihat ya, orang apatis itu karena minim informasi, karena nggak tahu, nggak ngerti gitu. Nah ini akan bertolak belakang nih dengan tren saat ini, karena semua informasi hari ini tuh gampang banget ya, mau lewat media sosial, apalagi TikTok yang sangat membantu, yang cuma sekian detik tapi bisa mendapatkan informasi gitu ya plus minus sih ya untuk hal tersebut. Tapi sekarang intinya adalah banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu informasi, ataupun kita nggak nyari tahu aja dia muncul sendiri gitu ya, informasi itu muncul sendiri. Jadi pasti akan terpapar sendiri gitu kita dengan informasi khususnya tentang politik gitu. Nah kenapa apatis? Mungkin karena pertama nggak tertarik itu ada banyak alasannya. Untuk pemilih pemula biasanya nggak tertarik karena merasa nggak relate gitu. Nggak relate itu berarti karena orang-orang yang sedang bermain di arena politik itu tidak memberikan isu yang dibutuhkan oleh para pemilih pemula kan kayak gitu. Jadi mereka nggak bakal relate nih, jadi mereka nggak bakal tertarik gitu. Nah beda kasusnya dengan orang-orang yang sudah memilih, yang udah mateng gitu ya, udah pernah ikut pesta demokrasi, lalu kemudian dia menjadi apatis. Itu biasanya karena ada rasa kekecewaan, rasa kecewa yang muncul, dan ada timbul trust issue gitu. Trust issue yang timbul karena kekecewaan gitu. Basicnya karena kecewa. Kenapa kecewa? Karena banyak janji-janji politik yang tidak terrealisasi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru memilih khususnya, untuk teman-teman pemilih pemula, untuk teman-teman yang masih muda, saranku jangan apatis. Kita harus tetap mencari tahu tentang politik ini sebenarnya bagaimana sih, arah politik kita tuh kayak gimana sih, arah politik NTB tuh kayak gimana sih, arah politik Indonesia tuh kedepannya bakal bagaimana sih. Karena apapun yang terjadi ya, kita di tanggal 14 Februari nanti satu suara yang kita tentukan itu menentukan masa depan kita 5 tahun, paling tidak 5 tahun ke depan itu ditentukan di tanggal 14 Februari, siapapun yang kita pilih gitu, mau di level kabupaten, kota, provinsi, RI, sampai nanti di presiden gitu. Jadi betul-betul masa depan dari daerah kita, dari provinsi kita, dari Indonesia itu ditentukan oleh kita nanti di tanggal 14 Februari. Jadi kalau kita apatis, ini yang bisa jadi disalahgunakan sama orang-orang loh. Karena politik itu kan alat ya. Politik itu adalah suatu alat, suatu mesin lah, suatu kendaraan lah istilahnya. Atau robot deh, kita umpamakan politik ini sebagai robot gitu ya. Kalau robot ini digunakan oleh orang yang paham, orang yang ngerti fungsi robot ini apa,
robot ini untuk nyapu misalnya, untuk bersih-bersih gitu. Kalau kita paham cara pakainya, ini akan bisa membantu kita nih untuk menuju arah yang memang seharusnya gitu, yang memang kita harapkan. Tapi kalau dipakai untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak paham atau orang-orang yang ya udah tahu nih politik ini kan dampaknya besar sekali ya, dan ini dampaknya tidak untuk satu orang aja atau tidak untuk satu kelompok, ini bisa berdampak untuk satu negara gitu, satu daerah atau satu negara. Nah, dari orang yang tidak paham ini bisa disalahgunakan. Nah, penyalahgunaan di alat politik inilah yang akhirnya akan banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya ke apatis terhadap politik, tidak percaya. Untuk menghindari itu ya mulai dari sekarang ya memang kita harus mempelajari semua calon-calon yang memang akan mewakili suara kita gitu. Ya semua caleg, mau dia DPRD, kabupaten kota, provinsi, DPR RI, DPD RI, sampai dari presiden dan wakil presiden, memang kita harus paham siapa sih figur yang nanti yang bakal kita pilih gitu. Mereka tuh betul-betul paham masalah enggak? Mereka tuh benar-benar bisa, ketika dia paham masalah dia bisa memberikan solusi enggak gitu? Apakah ada nggak sih kemampuannya atau kredibilitasnya gitu ya? Bagaimana sih integritasnya, seperti itu? Jadi memang ya harus kita yang lebih kritis gitu. Apalagi teman-teman yang pemilih pemula, yang milenial, yang Gen Z, aku rasa ini sekarang mereka sudah pada kritis semuanya ya, kayak mereka tuh jauh lebih kritis loh daripada orang-orang tua kita gitu. Nah, dengan skill itu sebenarnya itu udah jadi modal yang baik untuk bisa mengkritisi para calon-calon anggota yang akan mereka pilih gitu, ataupun calon presiden gitu ya. Jadi memang dari yang pertama, kita ini nggak boleh menutup diri tentang informasi politik agar kita tidak apatis. Setidak relate apapun itu, yang harus diingat adalah masa depan daerah kita, masa depan Indonesia ada di tangan kita nanti di tanggal 14 Februari. Iya, betul sekali. Wah, jadi panjang lebar nih dijelaskan sama Kak Mira. Jadi bahwa kembali ke diri kita sendiri, bahwa kita memang tidak boleh menutup diri ya. Jadi kita harus search, jadi kita harus cari sosok pemimpin, memang harus mengenal satu persatu gitu. Ini loh sosok pemimpin kita yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau soal mengenal nih, kita kan sudah mengenal nih sosok Kak Mira, calon anggota DPD RI. Kita sudah mengenal beliau mulai dari pendidikannya, karirnya, pengalamannya, visi misinya, bahkan tadi sudah dijelaskan oleh beliau, serta fungsi dari DPD RI itu sendiri. Karena sebentar lagi pemilihan nih, pencoblosan ya, pemungutan suara gitu ya. Mungkin bolehlah ya Kak Mira berkampanye atau mempromosikan di sini ya. Kita udah kenal Kak Mira, gimana nih agar nanti di bilik suara itu lebih lagi dikenal oleh Gen Z dan juga generasi milenial serta masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya. Silakan Kak, gimana Kak? Sebenarnya enaknya kalau DPD RI, makanya DPD RI ini gampang-gampang susah sebenarnya. Gampangnya dan enaknya adalah karena kita tuh pakai foto gitu nanti di kertas suara. Jadi jadi gini. Nanti di tanggal 14 Februari kita akan mendapatkan 5 kertas suara. Jadi untuk memilih DPRD kabupaten atau kota, lalu untuk DPRD provinsi, nanti DPR RI, DPD RI, dan juga presiden gitu ya. Nah, hanya ada 2 kertas suara yang menggunakan foto, yaitu untuk DPD RI dan presiden wakil presiden. Nanti kalau lebih mudahnya sebenarnya asal ingat warna pink aja ya. Pokoknya Mira itu identik dengan warna pink. Jadi ingat yang warna pink, pojok kanan atas gitu. Karena kita nomor 11, kebetulan kita posisinya di pojok kanan atas, warna pink. Nah, itu sudah. Jadi diingat nih untuk pemirsa KKI TV dan juga masyarakat Nusa Tenggara Barat, ingat pojok kanan atas nomor 11 berjilbab warna pink sesuai dengan warna kesukaan generasi Gen Z dan juga milenial tentunya ya. Dan tidak terasa kita sudah berbincang 30 menit nih Kak. Mungkin boleh lah ya kita dengarkan closing statement dari Kak Mira sebelum kita menutup podcast show kita pada malam hari ini. Apa ya? Closing statement ini aku bingung karena banyak banget yang pengen aku sampaikan. Jadi yang pertama untuk teman-teman pemuda yang milenial, yang Gen Z dan segala macam, pokoknya
jangan pernah takut untuk dan jangan pernah menutup diri untuk mencari tahu atau mencari informasi tentang politik. Karena politik itu tidak semenyeramkan itu, jadi kita jangan takut gitu, jangan mau apatis, bahkan karena semakin kita kritis terhadap dunia politik kita, itu akan semakin baik untuk pembangunan daerah dan pembangunan negara kita gitu. Jadi menentukan arah politik itu ya ini harus dari semua pihak nih. Jadi nggak cuma dari para anggota dewan, tapi seluruh masyarakat harus terlibat aktif di dalamnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya untuk teman-teman yang muda-muda nih, yang milenial, yang Gen Z, pokoknya semuanya. Ya semangat untuk terus mencapai target hidup gitu ya, mimpi-mimpi ini semuanya harus tetap semangat, karena kalau aku ngelihat tren di anak-anak muda, aku soalnya ngelihat gini, beda kebiasaan anak muda di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok gitu. Dari situ aja, dari dua pulau ini sudah terlihat nih perbedaannya seperti apa gitu ya. Nah, pesan aku adalah manfaatin masa muda kita 24 jam setiap hari kita nih, manfaatin dengan baik, manfaatin sebaik dan semaksimal mungkin untuk bisa produktif. Karena masa-masa yang sekarang, selama kita masih punya waktu dan tenaga yang luar biasa nih, yang hyperaktifnya kita nih, ini sebenarnya kita bisa produktivitas kita ini harusnya bisa kita maksimalkan. Kalau aku sendiri selama dari S1 sampai alhamdulillah sampai hari ini, itu tidak hanya berkutat di satu aktivitas saja dalam satu hari, itu betul-betul ya yang tadi aku ceritain ya, kalau yang kemarin di Jakarta aja aku bisa sambil sekolah, sambil kerja, sambil ini dan sambil itu gitu ya, semuanya dikerjain dan benar-benar ngerasa 24 jam itu kurang. Dan aku berharap semangat-semangat seperti itu bisa tersalurkan juga untuk semua teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena kalau kita udah membangun mental seperti itu, mental fighting kita tuh akan terus terjaga gitu. Jadi apapun yang kita ingin capai, mimpi apapun yang pengen kita raih, itu pasti bisa terrealisasi gitu. Dan harus optimis dan harus percaya diri gitu. Jadi optimisme dan rasa percaya diri ini yang harus selalu ada di setiap diri kita. Betul, setuju sih soal yang itu, Kak, luar biasa sekali. Ini aja saya duduk berdampingan dengan Kak Mira nih, kayak kerasa energinya nih tertransfer nih ke saya. Iya, dan harus positive vibes itu harus ada ya. Untuk memanfaatkan yang waktu yang kita punya 24 jam itu gitu ya. Di saya aja udah tertransferkan nih energinya, apalagi untuk pemirsa KKI TV dan juga masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya ya. Karena pembahasan kita pada malam hari ini daging semua, meskipun 30 menit tidak terasa waktunya kurang sih sebenarnya ya, tapi semoga kita bisa TikTok lagi di lain kesempatan. Terima kasih tentunya Kak Mira. Sukses untuk acara ataupun niatan baiknya pada kesempatan kali ini di tahun 2024 ini. Doain semoga doain lancar, doain kuat ya, doain sehat. Semoga menang tentunya. Dan pemirsa KKI TV, itulah podcast mengenal lebih dalam sosok Kak Mira Hamida dan Fahmi, calon anggota DPD RI. Dan saya Mada Zulkaini tentunya sampai jumpa di podcast show berikutnya. Terima kasih.